Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianto SPD MOR selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan seminar ujian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Loncat Bangku dan Loncat Melewati Bangku terhadap Peningkatan Power Tungkai pada Pesilat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung. Latar belakang masalah. Kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Sebelum diterjunkan ke dalam gelanggang pertandingan, seorang atlet harus sudah berada dalam suatu kondisi fisik dan tingkatan fitness yang baik untuk menghadapi intensitas kerja dan segala macam stres yang bakal dihadapinya dalam pertandingan. Tanpa persiapan kondisi fisik yang seksama dan serius, atlet harus dilarang untuk mengikuti suatu pertandingan. Hasil observasi di lapangan selama melakukan penelitian pada cabang olahraga pencak silat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung, hampir semua atlet pencak silat Persinas Asat Bandar Lampung masih memiliki daya ledak otot tungkai yang masih kurang. Bila kondisi daya ledak otot tungkai kurang baik, dapat mempengaruhi hasil tendangan atlet menjadi tidak maksimal. Untuk meningkatkan daya ledak otot dapat diberikan berbagai macam pelatihan fisik, antara lain lompat tali, squat jump, lompat jauh tanpa awalan, loncat bangku, loncat melewati bangku, dan lompat dari kotak ke kotak yang lebih rendah. Dari beberapa hal di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang pengaruh latihan loncat bangku dan loncat melewati bangku terhadap peningkatan power tungkai pada pesilat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Tendangan pesilat lambat sehingga hasil tendangan tidak mencapai sasaran. 2. Pesilat lambat menghindar sehingga terkena serangan lawan. 3. Gerakan tendangan lambat sehingga tendangan dapat ditangkap oleh lawan. 4. Kuda-kuda kaki tidak kuat. 5. Tendangan tidak maksimal karena tidak ada power. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Adakah pengaruh latihan loncat bangku terhadap power tungkai pada pesilat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung? 2. Adakah pengaruh latihan loncat melewati bangku terhadap power tungkai pada pesilat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung? 3. Manakah yang lebih baik antara latihan loncat bangku dengan loncat melewati bangku terhadap power tungkai pada pesilat Perguruan Silat Persinas Asat Bandar Lampung? Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan loncat bangku terhadap power tungkai. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan loncat melewati bangku terhadap power tungkai. 3. Untuk mengetahui mana yang lebih baik pengaruh latihan loncat bangku dan loncat melewati bangku terhadap power tungkai. Tinjauan pustaka. Plyometric merupakan metode latihan terkenal yang digunakan oleh banyak pelatih. Istilah plyometric dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis latihan di mana para atlet memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari siklus mempersingkat waktu untuk menghasilkan gerakan. Latihan plyometric hanya diaplikasikan pada atlet
mencapai tahap kekuatan optimum atau mencukupi kekuatan ototnya untuk menghindari cedera pada tendon dan ligamen. Objektif utama latihan ini adalah untuk meningkatkan power dan kekuatan eksplosif. Plyometric bisa membuat seorang atlet memiliki kekuatan yang lebih karena otot bergerak saat kontraksi yang disebut dengan kontraksi konsentrik. Pada otot tertentu yang sedang kontraksi terdapat kekuatan maksimal. Apabila otot tersebut diregangkan saat kontraksi, maka akan menghasilkan kekuatan yang lebih. Efek ini memperlihatkan bahwa antara kontraksi eksentrik dan kontraksi konsentrik sangatlah pendek. Telah dirumuskan sebagai bahwa kekuatan ekstralah yang menyebabkan otot dapat memberikan energi seperti karet yang meregang. Menurut Bompa tahun 1994 halaman 112, bentuk-bentuk latihan plyometric dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Latihan dengan intensitas rendah atau low impact. 2. Latihan dengan intensitas tinggi atau high impact. Latihan dengan intensitas rendah atau low impact meliputi 1. Skipping, 2. Rope jump, 3. Loncat atau jump rendah dan langkah pendek, 4. Loncat atau hop, 5. Meloncat di atas bangku atau tali setinggi 25-35 cm, 6. Melempar ball medicine 2-4 kg, 7. Melempar bola tenis atau baseball. Sedangkan latihan dengan intensitas tinggi atau high impact meliputi 1. Loncat jauh tanpa awalan, standing broad jump atau long jump, 2. Triple jump, loncat 3 kali, 3. Loncat tinggi dan langkah panjang, 4. Loncat-loncat, 5. Meloncat di atas bangku atau tali setinggi 35 cm, 6. Melempar bola medicine 5-6 kg, 7. Drop jump dan reactive jump, 8. Melempar benda yang relatif berat. Latihan plyometric akan efektif apabila pelatih dapat menyusun periodisasi latihan yang tepat. Di sini pelatih perlu memandu antara frekuensi, volume, dan intensitas beserta pengembangannya. Perpaduan yang tepat dengan program latihan akan menghasilkan penampilan maksimal. Berdasarkan porsi yang tepat, plyometric efektif sebagai physical maintenance dalam kompetisi. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H1. Ada pengaruh yang signifikan latihan loncat bangku terhadap power tungkai. H2. Ada pengaruh yang signifikan latihan loncat melewati bangku terhadap power tungkai. H3. Latihan loncat bangku lebih baik secara signifikan terhadap power tungkai. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen. Dilakukan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh suatu tindakan apabila dibandingkan dengan tindakan lain dengan pengontrolan variabelnya sesuai dengan kondisi yang ada. Subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 pesilat. Variabel penelitian menurut Adekunto tahun 2014-161, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari A. Latihan plyometric loncat baku sebagai X1, B. Latihan plyometric loncat melewati baku sebagai X2, dan variabel terikat yaitu power tungkai sebagai Y. Desain penelitian. Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Keterangan pretest atau tes awal power tungkai, OP ordinal pairing, KE1 atau kelompok 1, KE2 kelompok 2, treatment A latihan loncat bangku, treatment B latihan loncat melewati bangku, dan post test yaitu tes akhir power tungkai.
Instrumen penelitian menurut Soehartimi Arikunto tahun 2002-126, yang dimaksud dengan instrumen adalah alat pada waktu penelitian dengan menggunakan suatu model pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data yaitu tes vertical jump. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil tes awal dan akhir menggunakan teknik analis data UJT. Kemudian deskripsi data. Deskripsi data terdiri dari kelompok latihan loncat bangku dan kelompok latihan loncat melewati bangku, kemudian analisis data dan uji hipotesis. Hasil penelitian. Deskripsi data. Berdasarkan pengukuran pada tes awal kelompok loncat bangku, diperoleh nilai rata-rata 45,13, standar deviasi 6,78, nilai terendah 31 dan tertinggi 57. Kemudian pada tes akhir mengalami peningkatan yang signifikan yaitu rata-rata 50,27, standar deviasi 7,55, nilai terendah 33 dan nilai tertinggi 65. Perbedaan peningkatan hasil kemampuan daya ledak otot tungkai masing-masing individu sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan pada kelompok latihan loncat bangku dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram kerucut meningkatkan hasil power tungkai kelompok latihan loncat bangku tiap individu. Diagram batang hasil tes awal dan akhir kelompok latihan loncat melewati bangku. Sedangkan berdasarkan pengukuran pada tes awal kelompok latihan loncat melewati bangku, diperoleh nilai rata-rata 44,67, standar deviasi 7,11, nilai terendah 28 dan nilai tertinggi 54. Kemudian pada tes akhir mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diperoleh data nilai rata-rata 48,6, standar deviasi 6,88, nilai terendah 33 dan tertinggi 59. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbedaan hasil tes awal dan akhir kelompok latihan loncat bangku dan melewati bangku. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors dengan kriteria uji jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada kedua kelompok eksperimen dengan taraf signifikan 0,01 dan taraf kepercayaan 99%, nilai L hitung kurang dari L tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk semua variabel adalah normal. Uji hipotesis. A. Hipotesis 1. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 9,964 dan nilai T tabel N1 sama dengan 15 min 1 dengan uji dua arah alfa sama dengan 0,05, didapat nilai T tabel sama dengan 2,120 karena T hitung sama dengan 9,964 lebih besar dari T tabel sama dengan 2120, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan loncat bangku terhadap power tungkai. B. Hipotesis 2. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 13,484 dan nilai T tabel N-1 sama dengan 15 min 1 dengan uji dua arah alfa sama dengan 0,05, didapat nilai T tabel sama dengan 2,210 karena T hitung sama dengan 13,484 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,120, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan loncat melewati bangku terhadap power tungkai. C. Hipotesis 3. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 0,632 dan T tabel DK sama dengan 28 sama dengan 2,048 karena T hitung 0,632
632 lebih kecil dari tabel sama dengan 2,048, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok latihan loncat bangku dan loncat melewati bangku. Pembahasan analisis data pretest post-test kelompok latihan loncat bangku menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan power tungkai menggunakan latihan loncat bangku. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas latihan, memaksimalkan kesempatan saat latihan, keinginan atlet untuk melakukan gerakan secara benar, serta kondisi lapangan yang memadai. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan lompat bangku adalah memaksimalkan ukuran jarak capai atau tinggi loncatan dan untuk menyelaraskan mengkoordinasikan loncatan dengan ayunan tangan. Latihan loncat melewati bangku adalah bentuk latihan power tungkai yang tujuannya untuk meningkatkan power tungkai. Terbukti pada penelitian ini bahwa analisis data kelompok latihan loncat melewati bangku menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari latihan melewati bangku terhadap daya ledak atau tungkai. Kesimpulan dan saran. 1. Ada pengaruh yang signifikan dari latihan loncat bangku terhadap power tungkai pada pesilat perguruan silat Persinas Asat Bandar Lampung. 2. Ada pengaruh yang signifikan dari latihan loncat melewati bangku terhadap power tungkai pada pesilat perguruan silat Persinas Asat Bandar Lampung. 3. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok latihan loncat bangku dan loncat melewati bangku terhadap power tungkai pada pesilat perguruan silat Persinas Asat Bandar Lampung. Saran 1. Peneliti lainnya untuk dapat menerus dan memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya A. Jumlah sampel penelitian yang lebih besar, B. Waktu penelitian yang lebih lama, C. Menambah variabel bebas sebagai pembanding. 2. Pelatih dapat menggunakan latihan loncat bangku dan loncat melewati bangku dalam upaya meningkatkan power tungkai. 3. Bagi program studi Penjaskes menjadi salah satu acuan dalam bahan pengkajian untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran khususnya pencaksilat baik di sekolah maupun universitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.